Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Kuncoro Bawono. Saya adalah dosen pada program studi D4 Administrasi Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengembangan organisasi keimigrasian dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini saya membagi penjelasan saya di dalam 5 bagian. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah pengembangan organisasi keimigrasian. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses delivery atau apa yang saya sampaikan atau yang saya bawakan dalam perkuliahan dalam pengajaran mata kuliah pengembangan organisasi keimigrasian yang meliputi CPMK dan sub-CPMK serta materi pembelajaran. Selanjutnya saya akan menyampaikan dan menjelaskan terkait dengan interaction atau bagaimana saya berinteraksi dengan taruna selaku peserta didik dalam mata kuliah pengembangan organisasi keimigrasian yang meliputi metode pembelajaran yang saya gunakan dalam menyampaikan materi perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan asesmen atau penilaian untuk mengukur sejauh mana ketercapaian CPMK bagi para taruna Politeknik Imigrasi yang meliputi sistem penilaian dan penugasan dalam mata kuliah pengembangan organisasi keimigrasian. Dan yang terakhir, bersama-sama nanti akan kita saksikan rekaman video proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pengembangan organisasi keimigrasian ini. Pertama-tama izinkan saya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan terkait dengan mata kuliah pengembangan organisasi keimigrasian. Mata kuliah pengembangan organisasi keimigrasian ini memiliki kode AKA 19, merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi taruna program studi administrasi keimigrasian yang akan ditempuh pada semester 5 atau semester ganjil di tingkat 3 dengan bobot 2 SKS yang meliputi teori dan praktik. Mata kuliah pengembangan organisasi keimigrasian ini berfokus pada penguasaan terhadap teori serta konsep yang digunakan dalam pengembangan organisasi, serta pengaplikasiannya dalam ranah dan konteks Direktorat Jenderal Imigrasi. Sehingga taruna sebagai calon aparatur sipil negara di bidang keimigrasian yang nantinya diproyeksikan sebagai pimpinan-pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi mampu memahami teori dan proses dalam pengembangan organisasi. Serta taruna diharapkan untuk mampu mengimplementasikannya dalam membuat konsep pengembangan organisasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam delivery mata kuliah ini, tentunya saya berbasiskan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang dapat atau diharapkan dapat dicapai oleh setiap taruna setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah pengembangan organisasi keimigrasian ini. Secara umum, saya membagi capaian pembelajaran mata kuliah menjadi 6 CPMK. Yang pertama adalah taruna mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dalam pengembangan organisasi. Yang kedua, taruna mampu untuk menjelaskan fungsi keimigrasian sebagai core bisnis dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan mampu mengkaitkan dengan pengembangan organisasi di masa yang akan datang. Yang ketiga, taruna diharapkan mampu untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong pengembangan organisasi. Yang keempat, taruna diharapkan mampu menjelaskan model-model yang lazim atau biasa digunakan dalam proses pengembangan organisasi. Yang kelima, taruna diharapkan mampu menjelaskan setiap tahapan dalam proses pengembangan sebuah organisasi. Dan yang terakhir, taruna diharapkan mampu mengkonsepkan bagaimana teori konsep pengembangan organisasi yang telah didapatkan sebelumnya
di dalam konteks pengembangan organisasi di bidang keimigrasian. Dari CPMK tersebut, kami jabarkan ke dalam sub CPMK, ke dalam 13 sub CPMK. Yang pertama, Taruna dapat menjelaskan pengertian pengembangan organisasi. Yang kedua, Taruna dapat menjelaskan karakteristik pengembangan organisasi. Yang ketiga, Taruna dapat menjelaskan tujuan pengembangan organisasi. Yang keempat, Taruna dapat menjelaskan catur fungsi imigrasi dan mengkaitkannya dengan pengembangan organisasi. Yang kelima, Taruna dapat menjelaskan faktor internal dan eksternal dalam pengembangan organisasi. Yang keenam, Taruna dapat menjelaskan model-model dalam pengembangan organisasi. Yang ketujuh, Taruna dapat menjelaskan tahapan dan pengembangan organisasi. Yang kedelapan, Taruna dapat menjelaskan dan melakukan diagnosis organisasi, baik itu kelompok maupun individu. Yang kesembilan, Taruna diharapkan mampu menjelaskan pengumpulan dan metode analisis informasi dari hasil diagnosis yang telah didapat. Yang ke-10, Taruna diharapkan dapat menjelaskan intervensi-intervensi yang dapat dilakukan dalam pengembangan organisasi. Yang ke-11, Taruna diharapkan mampu menjelaskan peran kepemimpinan atau leadership dalam pengembangan organisasi. Sub CPMK ke-12, Taruna diharapkan dapat melaksanakan diagnosis dalam pengembangan organisasi keimigrasian saat ini. Lalu yang terakhir, Taruna diharapkan dapat mengkonsepkan rancangan pengembangan organisasi di bidang keimigrasian. Dari ke-13 CPMK tersebut, terdapat 11 materi kuliah utama yang akan saya deliver dalam setiap pertemuannya. Yang pertama adalah pengertian karakteristik tujuan pengembangan organisasi. Selanjutnya adalah fungsi keimigrasian sebagai core business Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian faktor-faktor yang mendorong pengembangan organisasi, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Kemudian model-model perubahan yang akan saya gunakan antara lain model Lewin, Action, dan Action Research Model. Kemudian materi berikutnya adalah tahapan-tahapan dalam proses pengembangan organisasi. Selanjutnya adalah metode diagnosis, baik itu organisasi, kelompok, maupun individu. Materi berikutnya adalah metode analisis informasi dari hasil diagnosis yang telah didapatkan. Selanjutnya adalah intervensi-intervensi apa saja yang dilakukan dalam pengembangan organisasi. Yang ke-9 adalah peran kepemimpinan atau leadership dalam pengembangan organisasi. Yang ke-10 adalah praktik diagnosis organisasi, kelompok, dan individu pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Serta yang ke-11 adalah praktik penyusunan konsep pengembangan organisasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Sedangkan referensi yang saya gunakan untuk di dalam mata kuliah ini, saya mengacu pada textbook yang disusun oleh Cummings, Worley, dan Donovan pada bukunya yang dicetak tahun 2020 yang berjudul Organization Development and Change. Selain itu, saya juga menggunakan acuan lain yaitu McLean dalam Organization Development Principles, Process, Performance. Dan juga saya menggunakan jurnal yang ditulis oleh Sminia dan Van Nistelrooy pada tahun 2006 tentang Strategic Management and Organization Development Plan Change in Public Sector Organization. Selain 3 referensi utama ini, saya juga menggunakan beberapa referensi lain yang berdasarkan dari buku maupun jurnal. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan interaction atau bagaimana saya mendeliver mata kuliah melalui metode pembelajaran, pada intinya selama pandemi Corona sejak tahun 2020, Politeknik Imigrasi telah mengadopsi pembelajaran tatap maya atau pembelajaran dalam jaringan kepada seluruh taruna Politeknik Imigrasi. Dalam metode tatap maya atau daring yang saya gunakan, saya menggunakan platform Zoom Meeting. Dengan platform tersebut, saya bisa mendeliver perkuliahan secara tatap muka. Saya juga mengedepankan pendekatan
Student Centered Learning atau SCL melalui berbagai kegiatan interaktif, baik itu melalui tanya jawab kepada taruna maupun diskusi kelompok serta presentasi kelompok. Selain hal tersebut, untuk menunjang pembelajaran, saya juga menggunakan ELIPS atau e-learning immigration polytechnic system sebagai media untuk membagikan materi atau bahan ajar kepada taruna politeknik imigrasi. Berikut adalah tangkapan layar contoh e-learning immigration polytechnic system yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa buku ajar yang saya share kepada taruna yang bisa di-download secara langsung oleh para taruna dimanapun mereka berada. Ini adalah contoh tangkapan layar dari ELIPS yang saya gunakan. Selanjutnya, dalam hal asesmen atau sistem penilaian, Direktur Politeknik Imigrasi telah mengatur berdasarkan surat keputusannya komponen beserta bobot dari penilaian setiap mata kuliah yang meliputi UAS sebesar 40%, UTS 30%, dan tugas 30%. Yang penjabarannya dalam mata kuliah ini khususnya saya telah membagi ke dalam 4 komponen yang meliputi UAS, UTS, dan 2 buah tugas. Untuk UAS, metode yang saya gunakan adalah melalui proyek kelompok praktik pengembangan organisasi keimigrasian. Dalam UAS ini, seluruh taruna diminta untuk membuat kelompok dan mendiagnosis kondisi organisasi individu yang ada pada Direktorat Jenderal Imigrasi serta intervensi apa yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka melakukan pengembangan organisasi keimigrasian. Untuk penilaian akan dinilai berdasarkan matriks yang telah saya susun. Pada UAS, pembobotan sebesar 40% dilakukan guna mengukur sejauh mana ketercapaian CPMK 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan UTS dilakukan dengan metode esai dengan bobot 30% untuk mengukur ketercapaian mata kuliah 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk tugas, saya membaginya menjadi 2. Yang pertama adalah kuis yang terdiri dari 2 kali kegiatan kuis, yaitu pada pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-13. Kuis ini merupakan salah satu metode yang saya gunakan sebagai evaluasi formatif untuk menilai sejauh mana taruna mampu catch up untuk di dalam setiap pembelajaran mata kuliah yang saya lakukan. Dengan bobot 24% digunakan untuk mengukur CPMK 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan tugas berikutnya adalah saya meminta taruna untuk membuat resume perkuliahan yang dikumpulkan pada pertemuan ke-13 meliputi hal-hal yang telah kita diskusikan selama perkuliahan, yaitu pada perkuliahan minggu pertama hingga minggu ke-13 dengan bobot 6% untuk memenuhi CPMK 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan adanya tugas resume perkuliahan membantu taruna untuk mengingat kembali hal-hal apa saja yang telah kita diskusikan selama perkuliahan. Sebagai pendukung utama dalam penilaian proyek UAS, saya telah menyusun rubrik penilaian yang memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah ketepatan waktu pengumpulan, poin 10, kemudian kelengkapan komponen tugas yang meliputi diagnosis dan intervensi dalam pengembangan organisasi dengan poin 30, dan yang terakhir adalah analisis dan kreativitas. Analisis mengukur sejauh mana mereka mampu mendiagnosis kondisi real yang ada di dalam Direktorat Jenderal Imigrasi sekarang. Lalu kreativitasnya bagaimana mereka menyusun ide-ide di dalam pengembangan organisasi di masa yang akan datang, khususnya di dalam bidang keimigrasian. Demikian
delivery, interaction, dan assessment yang dapat saya sampaikan di dalam unjuk kerja ini. Selanjutnya, mari bersama-sama kita saksikan video perkuliahan pada salah satu pertemuan di mata kuliah pengembangan organisasi keimigrasian yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita dapat berkumpul di kelas mata kuliah pengembangan organisasi keimigrasian. Di minggu ini kita sudah memasuki perkuliahan ketiga yang akan membahas secara dalam terkait dengan fungsi-fungsi keimigrasian dan kaitannya dengan pengembangan organisasi keimigrasian. Capaian pembelajaran dari perkuliahan di hari ini diharapkan seluruh taruna dapat menjelaskan catur fungsi imigrasi Indonesia dan kaitannya dengan pengembangan organisasi. Oke, di minggu lalu kita sudah membahas banyak hal terkait dengan pengertian-pengertian pengembangan organisasi menurut para ahli, kemudian kita juga sudah membahas tentang tujuan dari pengembangan organisasi, serta kita juga sudah membahas tentang karakteristik dari pengembangan organisasi. Nah, saya mau review sedikit, ya, siapa yang kira-kira masih ingat salah satu dari definisi pengembangan organisasi. Silakan. Oke, monggo Mas Firly, silakan. Ya Bapak, mohon izin menjawab. Di minggu lalu, yang saya ingat pengembangan organisasi itu adalah proses perubahan yang direncanakan dalam budaya organisasi melalui pemanfaatan teknologi, ilmu perilaku, penelitian, dan teori. Terima kasih, siapa Pak. Itu, Mas? Menurut siapa, Mas? Izin menurut Warner Burke, Pak. Oke, terima kasih. Baik, mungkin satu lagi, Mas Tresnadi, monggo. Silakan. Siap, mohon izin menjawab, Bapak. Silakan, Mas. Organisasi adalah suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pembangunan organisasi, terutama melalui manajemen budaya organisasi yang lebih efektif dan kolaboratif dengan tekanan khusus pada budaya tim kerja formal dengan bantuan agen perubahan. Itu menurut French dan Bell, Bapak. Baik, terima kasih, Mas. Jadi pada intinya, ya, saya mengapresiasi bahwa kalian sudah menyimak di mata kuliah yang lalu. Pada intinya, pengembangan organisasi itu merupakan upaya dari organisasi, ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, mengimprove atau memperbaiki performa atau efektivitas, efisiensi dari penyelenggaraan organisasi dengan cara terencana. Gitu. Banyak hal yang bisa diimplementasikan dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan hasil-hasil penelitian, kemudian dari teori-teori yang dilakukan dalam sebuah intervensi yang terencana. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Mas dan Mbak sekalian. Nah, sekarang kaitannya apa sih? Kenapa kita mempelajari fungsi imigrasi sekarang? Gitu. Ada yang punya pandangan nggak? Kenapa dalam mata kuliah pengembangan organisasi keimigrasian ini kita harus mempelajari tentang fungsi imigrasi? Kira-kira ada yang punya pandangan nggak? Silakan Mas Tresnadi. Izin jawab, Bapak. Izin karena menurut saya kita imigrasi itu adalah diwadahi sebuah organisasi, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Jadi perlu ada pengembangan organisasi untuk menunjang tupoksi dari Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut, Bapak. Oke, tepat ya yang disampaikan oleh Pak Mas Tresnadi, bahwa menurut Jessica McKenzie dan Rebecca Gordon dalam tulisannya, dalam risetnya, mereka menyatakan bahwa hal terpenting dalam perubahan organisasi itu adalah mengetahui konteks organisasinya terlebih dahulu. Jadi kita harus paham dulu nih, organisasi kita itu organisasi bentuknya apa, apakah itu organisasi publik, apakah itu organisasi privat, lalu core bisnisnya itu apa. Gitu. Nah, kaitannya dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa core bisnis dari Direktorat Jenderal Imigrasi itu tercermin dalam fungsi-fungsi imigrasi. Ya, dan fungsi-fungsi imigrasi itulah yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini, seperti itu.
Oke, saya langsung saja masuk ke dalam fungsi keimigrasian sebagai core bisnis imigrasi. Jadi munculnya konsep fungsi imigrasi itu terdapat ya di dalam buku yang ditulis oleh Bapak Iman Santoso. Beliau mengutip pernyataan dari pada saat itu Menteri Hukum dan HAM Bapak Yusril Iza Mahendra di dalam Hari Bakti Imigrasi. Beliau menyatakan bahwa fungsi imigrasi itu terdapat 3 pada saat itu di tahun 2002, ya, yaitu pelayanan masyarakat, penegakan hukum dan security, dan yang ketiga adalah fasilitator pembangunan ekonomi nasional. Nah, konsep tersebut bergeser, diperkuat, ya, menjadi catur fungsi imigrasi yang diterapkan, yang di-mention di dalam Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Ya. Meliputi ada 4 nih, pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan yang terakhir adalah fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Keempat fungsi inilah ya yang menjadi peran utama dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Inilah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Ya. Dengan mengetahui fungsi keimigrasian ini, kita akan tahu ke arah mana pengembangan organisasi itu bisa dilakukan. Ya. Nah, dalam melakukan pengembangan organisasi, kita tentunya akan kita gali nih. Ya, dalam melakukan fungsi keimigrasian ini, permasalahan-permasalahan apa saja sih yang muncul? Tantangan ke depannya itu seperti apa sih? Sehingga proses pengembangan organisasi yang kita lakukan nantinya akan sesuai dan akan tepat. Gitu. Karena tantangan ke depannya itu akan sangat lebih berat tentunya bagi Direktorat Jenderal Imigrasi. Ya, maka dari itu kalian sebagai calon-calon pimpinan-pimpinan imigrasi di masa yang akan datang diharapkan mampu gitu untuk bisa merencanakan, merancang bagaimana pengembangan keimigrasian yang bisa dilakukan. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke fungsi yang pertama, yaitu pelayanan publik di bidang keimigrasian. Oke. Terdapat 2 bentuk pelayanan publik. Ya, berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2009 dijelaskan bahwa terdapat 3 jenis pelayanan publik. Ya, tetapi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi itu hanya terdapat 2. Yang pertama adalah pelayanan administratif, yaitu melalui penerbitan paspor, penerbitan izin tinggal, penerbitan visa, itu semuanya adalah bentuk dari pelayanan administratif. Dan yang kedua adalah pelayanan jasa. Pelayanan jasa yang bagaimana? Ya, di sini kita berperan untuk memberikan pelayanan jasa keamanan negara. Ya, dianalogikan sama halnya seperti kepolisian ya, yang memiliki pelayanan jasa keamanan negara, imigrasi pun demikian. Ya, jadi melalui proses penegakan hukum, kita secara tidak langsung juga sudah ikut serta dalam melakukan mengamankan negara kita. Seperti itu. Dan kedua fungsi ini harus bisa berjalan seiring dan sejalan. Ya, tidak ada satu yang ditinggal, tidak ada satu yang dilewatkan atau satu maju duluan, semua harus bisa berjalan beriringan. Ya, makanya saya bentuk di sini ini seperti dalam sebuah corong bahwa ada pelayanan jasa di dalamnya dan pelayanan administratif, yang keduanya merupakan outputnya adalah pelayanan keimigrasian. Itu fungsi yang pertama yang harus kita sama-sama pahami dan ketahui. Lalu fungsi yang kedua apa? Fungsi yang kedua adalah penegakan hukum. Ya, menurut Prof. Jimli Asidiki, ya, beliau mengatakan bahwa proses penegakan hukum itu adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak dan berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya. Ya, berkaitan dengan lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteksnya di imigrasi, bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan di imigrasi? Kira-kira ada yang punya pandangan nggak? Penegakan hukum di imigrasi itu apa saja sih yang dilakukan? Apa contohnya? Silakan, Mas Faiz, monggo. Saya Bapak mau izin deportasi Bapak. Deportasi, ya, itu salah satu bentuk dari penegakan hukum. Oke, Mas Tresnadi, monggo. Siap, mohon
mohon izin pendetensian, Bapak. Pendetensian, oke. Mas Faiz? Ya Bapak, mohon izin, salah satunya itu penolakan izin masuk bagi orang asing yang tidak bermanfaat bagi negara Indonesia, Pak. Baik, itu juga merupakan bukti nyata dari proses penegakan hukum yang kita lakukan. Saya mensarikan ya terdapat 3 penegakan hukum utama. Ya. Yang pertama adalah pelaksanaan intelijen keimigrasian, pengawasan keimigrasian, dan yang terakhir penindakan keimigrasian. Dari tadi yang disebutkan oleh Mas Tresnadi, Mas Faiz, itu semuanya adalah bagian dari penindakan keimigrasian. Oke, nah fungsi selanjutnya adalah kita memiliki fungsi keamanan negara di sini. Oke, apa saja sih yang menjadi concern saat ini dalam hal keamanan negara? Yang pertama adalah TOC, Transnational Organized Crime, Illegal Migrant, TPPO, dan TPPM. Nah, bagaimana dengan keamanan negara yang mengancam ini, banyaknya kasus TOC, Illegal Migrant, TPPO, dan TPPM, pengembangan organisasi itu kita lakukan untuk bisa mengantisipasi tantangan ini di masa yang akan datang. Makanya itulah pentingnya kita mengetahui fungsi dari imigrasi sebelum kita beranjak jauh mengenai pengembangan organisasinya seperti apa. Oke. Dan yang terakhir adalah fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ini fungsi keempat yang tidak boleh dilupakan juga, bahwa kita imigrasi itu punya peran ya di dalam mensupport pembangunan nasional. Gimana sih kaitannya, Pak? Nah, kaitannya adalah misalkan sebagai contohnya dengan kemudahan memperoleh visa Republik Indonesia, misalkan itu akan mengundang investor. Itu salah satu. Kemudian kita juga mensupport, mendukung adanya tenaga kerja Indonesia atau PMI, pekerja migran Indonesia, dengan penerbitan paspornya. Itu secara tidak langsung mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat, walaupun peran kita hanya sebagai fasilitator saja. Ya. Nah, itulah 4 fungsi imigrasi yang harus kita pahami bersama. Sejauh ini ada pertanyaan? Silakan. Mas Faiz, monggo. 1 pertanyaan karena waktunya yang sudah mendesak. Siapa Bapak, mohon izin bertanya, Pak? Ya, silakan Mas. Siap. Izin dari keempat fungsi migrasi yang tadi Bapak sampaikan, Pak, manakah yang paling penting, Pak, menurut Bapak? Siap. Dari semua fungsi, ya bisa saya katakan semua penting dan tidak bisa dieliminir satu persatu. Gitu. Karena apa? Karena memang kita sebagai aparatur sipil negara yang diamanahkan untuk menjaga kedaulatan negara melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, tentunya harus melaksanakan keempat fungsi itu secara simultan. Ya, tidak ada yang dengan kita melakukan pelayanan keimigrasian dengan baik, itu pun kita juga sudah mendukung fungsi-fungsi yang lain. Ya, ataupun dengan kita melakukan penegakan hukum, secara tidak langsung fungsi-fungsi yang lain pun terangkat. Seperti itu. Jadi tidak ada yang diprioritaskan, semua harus berjalan beriringan. Seperti itu. Sebagai kesimpulan ya dari perkuliahan ini, untuk dapat mengembangkan organisasi, perencana, ya, kalian nantinya sebagai perencana pengembangan organisasi harus memahami secara tepat apa yang menjadi core business dari organisasi tersebut. Oke. Nah, di bidang keimigrasian, core business imigrasi itu tercermin dalam catur fungsi imigrasi. Sehingga apa? Sehingga kalian harus benar-benar memahami fungsi-fungsi imigrasi sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk memperdalam referensi kalian, silakan kalian bisa membaca buku-buku ini terkait dengan pengembangan organisasi, juga terkait dengan perspektif keimigrasian. Demikian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.